Waalaikumsalam. Perkenalkan Kak, kami dari mahasiswa UIN Sumatera Utara. Di sini ingin datang mewawancarai Kakak tentang perihal kue tradisional yang ada di toko Kakak ini. Apakah Kakak sendiri bersedia untuk diwawancarai? Ya, sedia ya mulai. Untuk nama Kakak sendiri namanya siapa Kak? Perkenalkan, saya Ailsa Nabila, yang punya Nabila juga, walaupun anaknya ya. Ya udah itu. Biasa Kakak dipanggil dengan sebutan apa ya Kak? Kalau di rumah biasanya Ilsa gitu kan. Tapi kalau di luar karena udah Nabila, jadi Bil Nabila gitu. Baik Kak. Baik, kita langsung lanjut ke pertanyaan pertama ya Kak. Oke. Baik. Untuk toko ini sendiri sudah berdiri berapa lama ya Kak? Toko ini udah berdiri dari 2005. Wah, Dari 2005. Memproduksi kue tradisional. Kalau misalnya alasan kenapa produksinya itu karena dari atuk-atuk tuh kan sebenarnya orang Melayu. Jadi dari dulu tuh memang udah produksi kue tradisional. Nah, jadi pas mau buka usaha apa ya udah karena udah ada basicnya, jadi ya itu dilanjutin gitu. Jika bahan-bahan dari produk kue mengalami kenaikan, apa yang akan kakak lakukan sebagai owner dalam menanggapi masalah ini? Biasanya kayak di kondisi ini tuh kan memang lagi naik-naiknya ya. Jadi kalau misalnya kayak barang-barang produk itu lagi naik tuh biasanya produksinya dikurangin. Jadi kayak misalnya kuenya misalnya buat 5 adonan jadi ke 3 adonan aja. Jadi otomatis belanjanya juga jadinya nggak terlalu mahal. Tapi sebenarnya kalau lagi mahal-mahal gini ya usahanya itu biar dapat pesanan yang banyak. Jadi kalau misalnya uang jualan kan itu belum tentu dijual semua kan, terjual semua. Tapi kalau pesanan kan memang udah ada yang mesen gitu. Jadi lebih fokusin ke pesanan gitu. Baik, terima kasih kak. Untuk karyawannya ada berapa banyak, Bu? Kalau sekarang mungkin sekitar 22 orangan gitu aja. Nggak nyampe 30-an, nggak nyampe. Karena ya itulah, karena kan ini kan masa-masa peralihan kan dari COVID ke ini. Jadi kita tuh nggak sepenuhnya bangkit juga. Makanya karyawan juga masih di-press segala macem gitu. Jadi karyawannya masih 20, sekitar 25 gitulah. Baik, terima kasih. Kalau untuk gaji karyawan disamaratakan atau sesuai dengan pekerjaannya ya? Jadi kalau misalnya untuk gaji karyawan itu dia sesuai omset. Jadi kalau misalnya dia tuh kan per minggu. Jadi kalau misalnya minggu ini omsetnya lumayan, banyak pesanan, terus juga penjualannya bagus, otomatis gajinya juga besar gitu. Jadi hitungannya itu per orang tuh per omset. Gitu. Jadi nggak ada kayak job desk-nya ini segala macam, enggak. Jadi kalau misalnya omsetnya banyak, tahulah itu gajinya minggu ini lumayan gede gitu. Tapi kalau misalnya sepi, ya semua tahu juga kayak gaji kita nggak banyak lah gitu. Jadi sama-sama tahu. Karena gajiannya per minggu. Untuk apakah harga yang ditetapkan sudah mengikuti pasaran yang ada? Kalau sudah, apakah harganya sudah sesuai dengan kantong mahasiswa? Sebenarnya kalau misalnya dibilang ikut pasarnya juga nggak diikutin sih, karena kan di sini kan kalau misalnya untuk harga tuh sesuai sama kualitasnya ya. Jadi kalau misalnya orang pun banyak juga kayak ngerasa kue Nabila ini lumayan mahal karena kan satuannya 2.500. Sementara orang banyak yang jual 5.300 gitu kan. Sebenarnya kalau mahal lumayan, tapi kan banyak orang yang kayak karena udah suka, terus rasanya memang enak, nggak pakai sari gula segala macam. Jadi yang kualitasnya itulah kita jaga gitu. Makanya harganya bisa tetap segitu. Gitu.
gitu. Kalau kantong mahasiswa kayaknya kurang cocok ya. Karena kalau misalnya kayak ada kayak pesanan-pesanan sidang segala macem tuh, kadang orang cuma nanya aja Kak, kalau misalnya mau mesen kue kota ini segala macam berapa ya, begitu dibilang harganya segini gitu kan, misalnya satu kotak 10.000 gopek gitu kan, terus dia nanti enggak lah, enggak jadi ya Kak gitu kan, karena memang mahal untuk mahasiswa gitu. Oke, terima kasih Kak. Untuk omset toko ini kira-kira per bulan mendapatkan kisaran berapa ya Kak? Ini bersihnya lah ya, bersih apa kotor? Kalau misalnya kotornya itu mungkin sekitar adalah 60-an, tapi kan itu belum dipotong gaji, belanja segala macam. Apalagi di saat ini tuh banyak minusnya untuk belanja kan. Jadi kayak misalnya belanja bisa terbayar tapi nggak ada lagi pegangannya gitu. Kalau di saat ini ya. Jadi kalau misalnya kotornya mungkin nggak sampai lah 20-an gitu. Kalau di saat ini. Baik, terima kasih Kak. Baik Kak, selama Kakak berjualan, pesanan yang paling banyak diterima selama ini berapa? Mungkin itu beberapa tahun lalu lah ya, itu ada sekitar 10.000 kotak. 10.000 kotak Nabila, itu isi 3 kue. Itu yang mesen Sergei. Untuk MTQ Sergei. Itu paling banyak 10.000 kotak gitu kalau nggak salah. Baik, terima kasih Kak. Apakah ada promosi yang dilakukan dari pihak toko agar produk ini bisa dikenal banyak orang? Kalau kue tuh nggak ada promosi gitu, nggak ada, cuman kayak dari mulut ke mulut, apalagi kan memang langganannya udah ada kan, jadi kalau kue nggak ada promosi, tapi kalau prasmanan pasti dipromosiin kalau prasmanan sendiri, jadi kalau kue enggak sih. Makasih ya Kak. Ya baik Kak, selanjutnya apakah penjualannya ada melalui sosmed? Jika ada, sosmed apa aja? Kalau sosmed IG lah pasti ya, nabila.group, itu di situ semua usaha di situ. Terus habis itu kayak kafe segala macem itu beda lagi. Pokoknya dari IG sih lebih banyak gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah toko ini sudah memiliki cabang lainnya? Jika sudah, di mana saja? Dan jika belum, apakah ada niatan untuk membuka cabang di tempat lainnya? Kalau kue itu ada di Amaliun, tapi untuk sekarang ini lagi nggak buka dulu. Tapi sebenarnya ada di Amaliun. Udah itu aja, cuman ya lebihnya nggak ada. Baik Kak, untuk pertanyaan terakhir, dari produk-produk kue tradisional ini yang paling best seller dan sering dicari sama orang-orang itu apa ya Kak? Kalau kue itu lebih ke talam ijo. Kayaknya udah habis pun dia sekarang ini. Saking sukanya. Jadi kalau misalnya orang pesan mau tampah, kotak segala macam, pasti nyarinya talam ijo. Untuk kue yang lainnya Kak? Kalau kue yang lainnya itu sebenarnya rata aja ya, semua suka kan, kayak risol, pastel, udah makanan biasa aja kan. Tapi kalau misalnya talam ijo tuh kayak nenek-nenek misalnya, dia sakit, dia pengen makan talam ijo gitu. Jadi kayak hal yang tuh lebih ada istimewanya gitu kali ya. Kalau misalnya untuk nenek-nenek kayak tahu Abdillah? Abdillah wali kota kita dulu. Nah, jadi Abdillah itu kalau misalnya tiap minggu itu pasti supirnya ke sini jemput si talam ijo tadi. Cuman beli talam ijo aja 20 biji gitu. Saking sukanya lah gitu. Itu sih. Baik, terima kasih ya Kak. Mungkin ini saja pertanyaan yang dapat kami tanyakan sama Kakak. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih juga Kak atas waktunya sudah memberikan kami kesempatan untuk wawancara